Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus baru-baru ini kembali memberikan beberapa clue baru agar Kejaksaan Agung atau Kejagung dapat segera menemukan otak utama kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah. Ya, secara terang-terangan Iskandar Sitorus meminta agar Kejagung menelisik seorang tokoh besar yang diduga mengetahui seluk-beluk kepemilikan PT RBT yang terjerat kasus korupsi PT Timah 300 triliun rupiah. Dan untuk mengetahui clue yang lainnya, maka inilah 5 clue baru Iskandar Sitorus agar Kejagung temukan otak utama kasus korupsi 300 triliun rupiah versi Cumi Top 5. Peran besar RBS di PT RBT. Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 masih terus bergulir. Ya, seperti diketahui, pasca pemeriksaan RBS Robert Bono Susatyo, beberapa waktu lalu, pihak Kejagung melalui tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah kembali memeriksa 2 orang saksi dari PT Refinet Bangkatin atau RBT. Menyoroti hal tersebut, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus meminta agar Kejagung kembali mendalami RBS lantaran memiliki dugaan besar keterkaitan di PT RBT. Lantas, seperti apa clue yang diberikan Iskandar Sitorus? Dan seperti apa peran besar RBS di PT RBT? Sesungguhnya mencuatnya persoalan timah ini itu identik dengan Refine Bangkatin. Itu identik. Jadi sesungguhnya persoalan itu adalah kasus pencurian timah, kasus korupsi timah yang dilakukan oleh PT Timah Tbk itu dengan partnernya PT RBT. Pelakunya disebut, bos besarnya disebut RBS. Itu dulu cluenya. Pengaruh mungkin ada karena orang itu mungkin mempunyai kaitan terhadap yang berkuasa saat ini. Tapi kan sebentar lagi penguasa saat ini akan berakhir. Toh kalau dia berakhir penguasaan saat ini, pemerintahan baru kan udah beda lagi Kapolrinya, beda Jaksa Agungnya, akan terungkap. Bukan nggak mungkin, bukan? Nah, belum lagi kalau kita sebut dalam persidangan akan lahir pengakuan-pengakuan, akan lahir bukti-bukti baru, pengakuan baru bagaimana? Jadi kalau saran kita, sudahlah RBS itu menjadi mengaku saja. Harvey Muiz nggak usah pasang badan. Toh nanti kalau istrinya kena juga jadi tersangka, makin merepotkan, nggak ada penyesalan. Kemudian para orang-orang yang di dalam PT RBT ini cepat ngaku aja gitu. Bisa dengan membuka aliran uang di dalam perusahaan, mungkin ada rekening terselubung lainnya. Kemudian ada mungkin tempat-tempat pertemuan tertentu untuk melaporkan tindak tanduk mereka selama ini. Kan bisa digunakan untuk membuktikan bahwa RBS ada di balik perusahaan ini. Dialah orang yang penerima manfaat yang tidak terdata pada lembar negara di administrasi hukum dan umum Kementerian Hukum dan HAM, tetapi di bawah tangan dia adalah pengendalinya. Dia yang menggerakkan perusahaan ini. Nggak susah itu. Follow the money-nya itu sangat mudah terendus. Kejagung harus diskusi dengan tokoh besar inisial T. Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengungkapkan bahwa salah satu pengusaha dengan inisial T diduga memiliki keterkaitan dengan PT RBT. Iskandar Sitorus lantas mendesak Kejagung untuk berbicara atau berdiskusi dengan pengusaha tersebut. Meskipun kemungkinan besarnya pengusaha tersebut tidak akan mengakui keterlibatannya. Lantas, seperti apa pernyataan Iskandar Sitorus terkait pengusaha berinisial T tersebut? Persoalan timah identik dengan PT Refine Bangkatin itu adalah sebuah hal yang benar dan nyata. Karena sejarahnya sungguh panjang. Kami sudah menyiapkan bahan untuk membantu teman-teman penyidik lah ya. Ini kita coba ambil profil PT Refine Bangkatin. Perusahaan ini pertama-tama berdiri itu adalah terkonsolidasi dengan tokoh besar pengusaha Indonesia. Beliau ini inisialnya T, lantas diketahui publik dekat dengan lingkungan polisi dan sangat dekat dengan lingkungan TNI. Beliau pemiliknya, tetapi di dalam akta perusahaan nama beliau nggak pernah ada. Pertama-tama perusahaan ini berdiri, ini namanya yang ada adalah
Ismeryadi. Kemudian ada satu orang lagi namanya Modestus, nggak ada nama beliau. Itu terus kita cek sampai tiap tahun ini ada perubahan dan perubahan sampai dia 11 kali berubah. Lalu sampailah persoalan kepada yang namanya RBS. RBS itu kami deteksi ada di perubahan tanggal 3 Agustus 2015. Di sini tepat 2016. Ketika nama Iwan Buntoro Ciu yang sebelumnya ada di tokoh lama berubah menjadi ke nama Sudarta dan nama Anggreni dan nama Suryanto serta nama Franz Muller. Jadi perubahan itu real di bawah kendali RBS adalah pada tanggal 21 Agustus 2016. Nah, kalau ditanya orang namanya nggak ada, justru kami juga agak heran. Kenapa malah disebut di RBT ini ada nama Harvey Muiz? Disebut sebagai representatif atau penghubung atau koneksi atau apapun. Ini malah keliru. Nah, saran kita bahwa pihak Kejaksaan Agung mulailah dengan coba mohon maaf mengajak bicaralah tokoh nasional itu, pengusaha nasional itu. Beliau juga perbankan kok. Beliau baik kok. Kalau ditanya nanti siapa membeli perusahaan dan membeli smelternya, jawabannya beliau pasti nggak berbohong. Pasti jawabannya RBS. Kejagung harus menelusuri profil PT Revenet Bangkatin atau RBT. Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus meminta agar Kejagung menelusuri profil PT Revenet Bangkatin atau RBT untuk membongkar kasus yang masih terus bergulir saat ini. Iskandar Sitorus juga menyarankan agar Kejagung memanggil 5 notaris yang terlibat, CCTV, hingga catatan keluar masuk uang pada periode 2007 hingga 2015. Lantas, apa alasan Iskandar Sitorus menyarankan hal tersebut? Ada baiknya pihak Kejaksaan Agung, mari sama-sama, paling ini ada 50 lembar kok untuk melihat profil dari PT Refine Bangkatin ini. Dan kami sarankan agar 5 notaris yang terlibat dalam akta ini dipanggil saja. Dan bisa dilihat nanti CCTV di notaris itu ada nggak orang itu. Lalu nanti dilihat rekening dari perusahaan ini sejak tahun 2007 lalu sampai peralihan 2015-2016 kelihatan kok uang masuk ke rekening dan uang keluar dari rekening itu kelihatan nanti. Nggak susah, sangat tidak susah. Kami sepakat dengan kawan-kawan di masyarakat anti korupsi Indonesia, RBS ini harus disentuh. Kalau kawan-kawan itu silakan untuk pra peradilan, kami bangga dan salut. Kami biar dengan cara-cara mengungkap data, analitatif dan membongkar dengan cara-cara cerdik. Keterlibatan Jenderal Inisial B. Sosok Jenderal Purnawirawan Inisial B santer dikaitkan dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun rupiah. Ya, sosok Jenderal Purnawirawan berinisial B tersebut pertama kali diungkap oleh Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus. Dan keterlibatan Jenderal Purnawirawan berinisial B pun viral pasca dugaan penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah beberapa waktu lalu. Lantas, apakah benar Jenderal Purnawirawan berinisial B memiliki keterlibatan besar dalam kasus korupsi PT Timah? PT RBT di awal-awal nama Pak T itu nggak ada sampai hari ini. Maka ketika nama RBS tidak ada, kita nggak usah heran. Tetapi di dalam siklus arus kas ke rekening RBT, kami yakin, seperti kemarin kan sudah ngaku tuh di dalam wawancara satu majalah, dia ngaku ada uang itu ngalir dan dialirkannya. Kalau itu diperiksa dengan teliti oleh pihak penyidik, sekali lagi kalau Pak Jaksa Agung dan Jampitsus meneliti dengan teliti sekali, kami yakin itu ada. Nama RBS itu adalah orang yang ada di belakang RBT dan dia sesungguhnya masih orang kecil. RBS itu masih orang kecil, masih ada di atasnya itu yang kami sebut dengan Jenderal B itu. Jadi RBS ini adalah lebih tepat operator, tapi si Jenderal B ini adalah intelektual dader atau konsep penjahat itu. Ciri-cirinya mudah sekali kok. Bagaimana mengaitkan antara RBS dengan si Jenderal. Ada beberapa bisnis mereka yang secara terang-terangan kok
di atas tanah milik negara yang kemudian ada joint operation terhadap satu gedung. Publik udah tahu bukan? Gedung berwarna terkait dengan kategori institusi polisi, nggak susah. Jadi tinggal di situ bagaimana pihak kejaksaan, nggak usah takut lah, toh orangnya udah pensiun kok, toh orangnya biar bintang 4 udah pensiun dah. Lalu kalaupun sekuat-kuat dia hanya bisa menetes-neteskan pengaruh kecil, dia tidak bisa menggerakkan institusi negara. Kemarin sekuat-kuatnya dia hanya bisa menggerakkan Bribda Iqbal plus yang katanya digerakkan oleh Kombes T itu kan gitu. Jadi kami pikir tidak seperti bahaya apa gerakan mereka ini. Toh yang melakukan gerakan-gerakan untuk penyidikan ini kan negara, aparat Kejaksaan Agung. Harapan kami Pak Jaksa Agung jangan takut-takut lagi, daripada diperadilankan oleh masyarakat yang lain, yang mending sentuh orang ini. Kejagung harus menelisik hubungan Dirut PT Timah dengan Harvey Muiz. Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus secara terang-terangan meminta Kejagung untuk menelisik hubungan Dirut PT Timah dengan Harvey Muiz. Pasalnya, Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus menduga jika sosok Harvey Muiz sengaja pasang badan untuk menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Lantas seperti apa saran Iskandar Sitorus untuk Kejagung? Yang paling mudah lagi adalah selain kepada perusahaan adalah coba dilihat hubungan antara Dirut PT Timah yang mantan Dirut PT Timah dengan Harvey Muiz. Bisa langsung nggak? Enggak. Itu pasti ada penghubungnya. Seminimal-minimalnya RBT, semaksimal-maksimalnya adalah Jenderal B. Jadi teori makan buburnya sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, tetapi masih di putaran itu aja. Dia untuk menyentuh RBT, bahkan saripatinya bernama Jenderal B, itu dia akan butuh energi besar. Tetapi dengan dukungan publik seperti sekarang, ditambah mereka sudah di bypass oleh Densus, kami yakin ini akan terjadi percepatan. Nah, kita berharap agar proses-proses ini dilakukan dengan baik. Maka kami minta agar penyebutan Harvey Muiz di dalam atau terkoneksi atau representasi dari PT RBT sebaiknya tidak dikedepankan lagi. Kami yakin tidak itu, karena di datanya tidak demikian. Yang kami tahu tambahan terhadap Harvey Muiz adalah ini orang yang membiayai lebih banyak mendanai operasional di lapangan, seperti membiayai tentang kapal sedot dan lain-lain, alat berat dan lain-lain. Watch the report.